Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang analisis konten yang beranggotakan saya sendiri, Roza Adelia, Saya Anissa Fadila Radius. saya Dina Ritmah. Baik, materi pertama yaitu proses analisis konten. Pada tahun 1931, Alfred R. Lindesmith mengembangkan sebuah metodologi untuk membantah hipotesis yang ada, yang kemudian dikenal sebagai teknik analisis isi dan mulai populer pada tahun 1960-an oleh Glasser dan disebut sebagai metode komparatif konstan analisis kualitatif dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1964 sampai 1965. Selanjutnya yaitu analisis konten adalah alat penelitian yang berfokus pada aktual dan virtual internal media. Analisis isi digunakan untuk menentukan keberadaan kata, konsep, tema, frasa, karakter, atau kalimat tertentu dalam teks atau kumpulan teks dan untuk mengukur keberadaan ini secara objektif. Selanjutnya yaitu analisis isi adalah produk dari era elektronik. Meskipun analisis isi dilakukan secara teratur pada tahun 1940-an, analisis isi menjadi metode penelitian yang lebih kredibel dan sering digunakan sejak pertengahan tahun 1950-an. Ketika para peneliti mulai berfokus pada konsep dan bukan sekadar kata-kata dan pada hubungan semantik daripada sekadar kehadiran. Selanjutnya yaitu analisis konten digunakan dalam sejumlah besar bidang mulai dari pemasaran dan studi media, sastra dan retorika, etnografi dan studi budaya, isu gender dan usia, sosiologi dan ilmu politik, psikologi dan ilmu kognitif serta bidang-bidang penyelidikan lainnya. Selanjutnya yaitu berikut ini penggunaan analisis isi menurut Berelson. Yang pertama yaitu mengungkap perbedaan internasional dalam konteks komunikasi. Yang kedua yaitu mendeteksi keberadaan propaganda. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi maksud, fokus, atau tren komunikasi dari seorang individu, kelompok, atau institusi. Menggambarkan respon sikap dan perilaku terhadap komunikasi. Yang kelima yaitu menentukan kondisi psikologis atau emosional seseorang atau kelompok. Selanjutnya, jenis-jenis analisis konten. Ada dua kategori umum analisis konten, yaitu analisis konseptual dan analisis relasional. Analisis konseptual dapat dianggap sebagai penetapan keberadaan dan frekuensi konsep dalam sebuah teks, sedangkan analisis relasional dibangun di atas analisis konseptual dengan memeriksa hubungan di antara konsep-konsep dalam sebuah teks. Masalah reliabilitas dan validitas. Masalah reliabilitas dan validitas sama dengan masalah yang dibahas dalam metode penelitian lainnya. Keandalan penelitian analisis ini mengacu pada stabilitasnya atau kecenderungan para pengkode untuk secara konsisten mengkodekan ulang data yang sama dengan cara yang sama selama periode waktu yang sama reproduktivitas. Keuntungan dari analisis konten yang pertama yaitu melihat secara langsung pada komunikasi melalui teks atau transkrip. Yang kedua dapat memungkinkan untuk operasi kuantitatif dan kualitatif dengan sangat baik. Yang ketiga dapat memberikan wawasan historis atau budaya yang berharga dari waktu ke waktu melalui analisis teks. Yang keempat, memungkinkan kedekatan dengan teks yang dapat berganti-ganti antara kategori dan hubungan tertentu dan juga secara statistik menganalisis bentuk kode teks. Selanjutnya, kekurangan dari analisis konten terbagi kepada 4. Yang pertama, sangat memakan waktu. Yang kedua, dapat meningkatkan kesalahan. Yang ketiga, seringkali tidak memiliki dasar teori atau mencoba terlalu bebas untuk menarik kesimpulan yang berarti tentang hubungan dan dampak yang tersirat dalam suatu penelitian. Secara inheren bersifat reduktif, terutama ketika berhadapan dengan teks-teks yang kompleks.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum